Gawat, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett memperingatkan kepada rakyatnya terhadap siklus 80 tahunan Israel berupa perpecahan, konflik. Kesimpulan besarnya Israel berada di ambang kehancuran. Kita bertanya-tanya, apakah kita akan mampu melestarikan Israel? Ujar Bennett Mashgul. Menurut Bennett, saat ini mendekati siklus 80 tahunan ketiga. Perpecahan pertama terjadi saat 80 tahun Israel dibentuk, perpecahan kedua pas 77 tahun setelahnya. Sekarang hidup di era ketiga dan mendekati 80 tahun. Peringatan Bennett ini boleh dibilang merupakan akumulasi serangkaian peringatan yang disampaikan tokoh Yahudi, termasuk kalangan Robi, pemimpin agama Yudaisme. Salah satunya ditayangkan di YouTube oleh channel Rian Hamzah dengan judul Ibadah di Sinagog Ricuh. Dalam tayangan itu divisualisasikan seseorang, kemungkinan rabi, berteriak-teriak di dalam sinagog sambil mendorong dan menampar orang lain. Mari keluar dari Palestina, karena waktunya turun laknat kepada kaum Yahudi itu telah tiba. Tiada lagi tempat berlindung dan tempat berlari darinya. Keluarlah dari tanah Palestina dan berpencarlah ke berbagai belahan bumi sebelum kalian dibinasakan. Bangunlah kalian, sadarlah kalian, sebelum kalian semua dibinasakan. Sebab waktu terjadinya hal itu benar-benar sudah dekat. Pandangan orang di video merupakan representasi dari kelompok tertentu di komunitas Yahudi dunia, termasuk pemikir Yahudi di Amerika Serikat Noam Chomsky. Mereka berpandangan bahwa mereka tidak punya hak atas tanah Palestina karena Tuhan melarang mereka kembali sebagai hukuman di dunia atau dosa mereka. Sebenarnya bangsa Yahudi bukan lagi akan terpecah-pecah, tapi memang sudah terserpih-serpih saling bermusuhan. Sampai Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov belum lama ini mengatakan, sejarah mencatat yang menghancurkan Yahudi itu sesama Yahudi. Lantas dia menunjuk Adolf Hitler, berdarah Yahudi. Hitler membantai jutaan orang Yahudi di Jerman yang terkenal dengan peristiwa Holocaust. Anehnya, setelah itu masyarakat Yahudi diam atau kalaulah ada reaksi kecil saja, tidak melakukan protes besar-besaran. Bahkan sebelum Presiden Putin meralat anak buahnya karena sebenarnya kaum Yahudi takut untuk dilakukan penelitian terhadap genetika Hitler, sekaligus takut rahasia Holocaust terbongkar. Diduga Holocaust itu rekayasa eliter Yahudi dunia agar orang-orang Yahudi diaspora mau pindah ke Israel. Bangsa Yahudi terpecah dan saling bermusuhan sesuai penegasan Al-Quran surah Al-Maidah. Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Peringatan bahwa bangsa Yahudi akan dibinasakan jika tidak keluar dari tanah Palestina, sejalan dengan Al-Quran Al-Isra 5-8. Setelah mengalami penghancuran dan pengusiran 2 kali sebagai hukuman dari Allah, mereka dilarang kembali ke Yerusalem atau Palestina. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali, niscaya kami kembali mengazabmu. Kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Al-Isra ayat 8. Hukuman itu sebagai realisasi dari kutukan Rasulullah, Daud dan Isa Al-Masih. Quran Al-Maidah ayat 72. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Sejarah mencatat bangsa Yahudi dihancurkan Kaisar Nebukadnezar dari Babilonia, Irak. Rakyat Yahudi dibantai, dijadikan budak, lantas Allah menolong mereka. Ayat 6, sejarah mencatat mengembalikan bangsa Yahudi di Yerusalem atau Al-Quds adalah Kaisar Sirus yang agung dari Persia. Penghancuran kedua sesuai catatan sejarah dilakukan oleh Imperium Romawi. Pengusiran besar-besaran membuat Yahudi mengalami diaspora ke seluruh dunia. Tiada sejengkal tanah pun di dunia yang tidak ada orang Yahudi, termasuk di Indonesia. Setelah lebih kurang 2000 tahun mereka diaspora di seluruh dunia, ada persekutuan elit Yahudi yang disebut Zionisme yang merekayasa untuk mengembalikan Yahudi ke tanah Palestina. Pakar eskatologi Islam Syekh Imron Hussein mengatakan yang merekayasa kembali bangsa Yahudi ke Palestina adalah Yakjus dan Makjus yang merujuk pada Quran surah Al-Anbiya ayat 96-97. Tidak mungkin bagi penduduk satu negara yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali. Jadi sebenarnya Zionisme itu adalah baju lain dari Yaksus dan Makjud, ibarat serigala berganti
mantel sehari 100 kali pun tetap serigala, dan rezim Zionisme Israel sekarang menunjukkan ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj. Mereka melakukan penindasan terhadap bangsa Palestina. Mereka menzolimi Masjid Al-Aqsa, Quran Al-Baqarah ayat 114. Mereka menantang Allah dengan mendukung LGBT, sehingga Tel Aviv, ibu kota lama Israel, menjadi ibu kota LGBT terbesar di dunia. Allah pasti memenuhi janjinya. Allah pasti akan menghancurkan bangsa Israel yang mufsidun. Menurut hadis, dimulai dengan perang besar pasukan muslimin yang dipimpin Imam Mahdi melawan pasukan Israel yang dipimpin Dajjal. Babak terakhir inilah saat Allah menunjukkan sosok Ya'juj dan Ma'juj yang selama ini misterius. Allah mengirimkan ulat atau virus yang akan menyerang mereka besar-besaran sehingga bumi dipenuhi bangkai mereka. Istilah Syekh Imran Hussein, virus yang dikirim Allah itu sebagai balasan atas virus COVID-19. Kapan itu terjadi? Robi alam, hanya Tuhan yang tahu. Yang pasti sebelum kiamat tiba, Quran surah Al-Isra ayat 58 menegaskan, tidak ada satu negeri pun yang penduduknya durhaka, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Astaghfirullah, Allahu alam bisawab. Sebenarnya bangsa Yahudi bukan lagi akan terpecah-pecah, tapi memang sudah terserpeh-serpeh saling bermusuhan. Sampai Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov belum lama ini mengatakan, sejarah mencatat yang menghancurkan Yahudi itu sesama Yahudi. Lantas dia menunjuk Adolf Hitler, berdarah Yahudi. Hitler membantai jutaan orang Yahudi di Jerman yang terkenal dengan peristiwa Holocaust. Anehnya, setelah itu masyarakat Yahudi diam, atau kalaulah ada reaksi kecil saja, tidak melakukan protes besar-besaran. Bahkan sebelum Presiden Putin meralat anak buahnya, karena sebenarnya kaum Yahudi takut untuk dilakukan penelitian terhadap genetika Hitler, sekaligus takut rahasia Holocaust terbongkar. Diduga Holocaust itu rekayasa eliter Yahudi dunia agar orang-orang Yahudi diaspora mau pindah ke Israel.